Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, penyelarasan zikir napas dalam jalan makrifat hikmah bukanlah sekadar sebuah teknik pernapasan, melainkan latifah ruhani yang menautkan gerak biologis jasad dengan kehidupan ruh ilahi. Napas dalam pandangan makrifat adalah tali halus yang menjaga jasad tetap hidup, sekaligus jembatan rahasia antara alam materi yang fana dengan ruh yang senantiasa hidup. Selama napas masih berhembus, peluang untuk hadir di hadapan Allah tidak pernah terputus. Karena itu, menyadari napas berarti menyadari kehidupan yang dipinjamkan, dan menyelaraskannya dengan zikir berarti mengembalikan setiap detik hidup kepada Sang Pemberi hidup. Dari sinilah jalan menuju sholat daim, atau sholat yang terus-menerus dalam kesadaran mulai ditegakkan. Dalam tasawuf, napas dipahami memiliki 4 lapisan makna yang berjenjang, sesuai makom spiritual seseorang. Pada lapisan pertama adalah nafas, yaitu keluar masuknya udara melalui hidung, yang berkaitan dengan dimensi syariat. Di sini, manusia masih menyadari napas sebagai aktivitas jasmani yang kasat mata. Lapisan kedua adalah nufus, yaitu napas yang terasa di dalam dada atau jantung yang menandai dimensi thorikot. Pada tahap ini, napas mulai disadari sebagai getaran kehidupan yang memengaruhi rasa, emosi, dan kehadiran hati. Lapisan ketiga adalah tanafas, yaitu napas yang seakan mengalir ke seluruh pori-pori dan darah, memasuki dimensi hakikat. Di sini napas tidak lagi terlokalisasi, melainkan dirasakan sebagai denyut hidup yang merata di seluruh wujud. Adapun lapisan terdalam adalah amas, yaitu inti napas yang menjadi rahasia kehidupan itu sendiri, yang berada pada dimensi makrifat. Pada makom ini, napas tidak lagi dirasakan sebagai milik diri, melainkan sebagai tajalli hidup dari Allah yang terus berlangsung. Penyelarasan zikir napas dimulai dengan teknik dasar zikir sir, yaitu zikir yang dilakukan secara batin tanpa suara, mengikuti irama napas yang alami dan tenang. Tidak ada paksaan, tidak ada pengaturan berlebihan. Napas dibiarkan mengalir sebagaimana adanya, sementara kesadaran diarahkan untuk menyatu dengannya. Salah satu metode yang paling halus dan luas digunakan adalah zikir ismu zat. Ketika napas ditarik masuk, batin menyebut Allah, bukan sekadar sebagai lafaz, tetapi sebagai kesadaran akan keagungan dan kehadirannya yang menyucikan hati. Saat napas dilepaskan, batin menyebut hu, seolah seluruh keakuan, ego, dan beban diri luruh dan keluar bersama hembusan napas. Fokus batin diarahkan ke pusat jantung, tempat di mana zikir menghujam dan beresonansi. Bukan hanya sebagai imajinasi kosong, tetapi sebagai rasa hadir yang semakin nyata. Metode lain yang lebih bersifat penyucian adalah zikir nafsu isbat. Dalam tarikan napas, batin mengucap la ilah, sebuah penafian total bahwa tiada daya, tiada sandaran, dan tiada realitas hakiki selain Allah. Ini adalah proses pengosongan hati dari segala selainnya. Dalam hembusan napas, batin mengucap ilaulah, penetapan bahwa hanya Allah yang ada, berkuasa, dan menjadi tujuan segala sesuatu. Zikir ini bekerja seperti aliran yang membersihkan kekeruhan batin, menyingkirkan keterikatan duniawi, dan menegakkan tauhid secara hidup, bukan sekadar konsep. Agar zikir napas ini benar-benar menjadi daim, serta berjalan sendiri, seseorang akan melewati tahapan batin yang berlapis. Pada tahap zikir lisani, zikir masih dibantu oleh gerak lidah atau bisikan suara sebagai penopang kesadaran awal. Pada tahap zikir kolbi, lisan telah diam, namun hati masih perlu diingatkan dan diarahkan secara sengaja agar tetap berzikir seiring napas. Hingga akhirnya, pada tahap zikir sultani, zikir telah menguasai seluruh aliran darah dan kesadaran. Tanpa usaha, tanpa niat khusus, batin sudah berbunyi sendiri mengikuti napas. Pada makom inilah, sholat daim benar-benar tegak,
bukan sebagai gerakan, melainkan sebagai keadaan hadir yang terus-menerus di hadapan Allah. Latihan zikir napas tidak dimaksudkan untuk memisahkan kehidupan spiritual dari aktivitas dunia. Justru sebaliknya, ia dilatih dengan menyatu dalam keseharian. Saat berbicara, lisan bekerja menyampaikan kata-kata. Namun, di sela-sela tarikan dan hembusan napas, batin tetap hidup dengan Allahu. Di saat berjalan, langkah kaki dapat diselaraskan dengan napas dan zikir. Kanan bersama Allah dan kiri bersamahu, sehingga seluruh tubuh ikut berzikir tanpa disadari. Dengan ini di saat bekerja, berbicara, dan bergerak, tidak lagi memutus hubungan dengan Allah, melainkan menjadi wadah kehadirannya. Hikmah terdalam dari penyelarasan zikir napas adalah bahwa ia tidak diukur dengan jumlah, melainkan dengan kesadaran. Salat daim bukan tentang ribuan lafaz yang terhitung, tetapi tentang satu tarikan napas yang benar-benar disadari sebagai kehidupan dari Allah dan kembali kepadanya. Satu napas yang hadir lebih bernilai daripada 1000 napas yang lalai. Karena di dalam kesadaran itulah tauhid hidup, ruh bersaksi, dan hamba benar-benar ada di hadapan Sang Pencipta.